Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Jadi kalau kalian nonton video itu harus ingat ada jasa orang sehingga video itu bisa hadir dalam ruang-ruang diskusimu. Kamu kan tinggal nonton aja deh, sambil tiduran kayak sambil apa kayak, tapi jangan pernah melupakan jasa orang ya. Ada jasa orang di situ, yaitu saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya. Jadi otak itu dipakai supaya jangan menjadi makhluk yang gampang melupakan jasa orang yang sudah berbuat baik untuk kita gitu ya. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya, baik yang di mancanegara, yang di Australia, yang di Barat Tengah, atau dimanapun, Malaysia dan segala macamnya, yang di Indonesia juga ya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga kalian semua menjadi yang selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Akhir-akhir ini video dari Gus Putih banyak yang dicuri lagi sama kafir ya. Ya memang kafir ya, maling gitu kerjanya ya. Makanya kalau lihat video Gus Putih harus hati-hati, itu siapa yang munggah ya. Bisa jadi sudah dibelokkan kemana arah yang dimaui oleh si pengunggah itu ya. Oke, bila ada keinginan ingin men-share ya, di-share saja tapi linknya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong. Kalau diunggah ulang aku tidak pernah kasih untuk hal yang demikian sebuah izin. Enggak, aku belum pernah izinkan ya. Jadi ngomong dulu gitu. Berikutnya aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untukmu semuanya. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Aku perlu tekankan sekali lagi ya, kalau mengikuti kajianku itu tidak bisa, kalau ngacak itu tidak bisa. Harus dia ngikuti terus. Karena apa? Kajian ini sendiri sudah ngacak. Dia tidak strike, dia singular, berputar. Ya. Jadi memang yang benar-benar mau belajar saja. Kalau yang cuman say hello saja lebih baik tidak usah. Ya, nggak bisa, kajianku itu nggak bisa diambil sepotong-sepotong. Dia harus ngikuti berapa seri, karena dia akan siksak, akan singular, tidak strike kemana-mana gitu ya. Sama saja ketika Al-Quran itu kita akan urutan menurut apa? Menurut asbabul wurud, menurut asbabun nuzul. Asbabul wurud yang mana itu nanti beda-beda ya. Begitu juga ketika aku ini menjadi tidak runut dia, makanya harus hati-hati. Oh, kajian ini yang mana nggak bisa kalau kamu nggak ikuti terus gitu. Dan aku kan nggak mungkin nyuapin kalian terus. Artinya harus ada sebuah ide dari kalian sendiri untuk tertib mengikuti kajian itu, jadi ngerti gitu loh. Kalau kalian seperti bayi aku suapin terus ya nyuwun sewu. Berat kalau gitu caranya ya. Jadi harus diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku juga lagi berpikir keras, apakah kajian kita itu kembali ke 1 hari 1 atau tetap 1 hari 2, ya. Mana yang paling optimal gitu. Oke, perhatikan. Aku akan menukil sebuah perumpamaan dari Yesus yang tertera dalam catatan-catatan Injil. Perumpamaan itu bagus sekali ya. Jadi aku sampaikan cerita saja supaya lebih cepat waktunya, tidak menukil langsung. Nanti kalau mau menukil langsung baca sendiri aja ke kitabnya ya. Cerita itu, perumpamaan itu begini. Seorang bapak itu punya 2 anak. Yang satu anaknya tetap di rumah, yang satu anaknya pergi gitu ya. Karena sesuatu hal akhirnya dalam perumpamaan itu yang dikisahkan, si anak yang pergi itu kembali lagi gitu. Si bapak memberikan perhatian yang berlebih kepada si anak yang baru kembali pulang itu. Lalu si anak yang tetap di rumah itu protes lah gampangnya, kenapa begitu gitu. Terus si bapak itu menjawab, bukankah kamu selama ini selalu bersamaku? Aku nggak mau jelaskan, otakmu biar mencari sendiri apa maksudnya. Bukankah selama ini engkau selalu bersamaku? Gitu loh. Jadi semua perhatian lebih difokuskan kepada yang baru pulang tadi. Itu artinya Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada hal-hal yang sifatnya skala prioritas. Ya, skala prioritas. Terkait skala prioritas, ada SMS yang masuk dan itu alhamdulillah, terima kasih, bagus-bagus saja. Dan ada WA juga yang masuk dan itu bagus-bagus saja. Terus ada kolom komentar yang masuk di catatan kita kemarin, ya, di unggahan kita kemarin. Sebetulnya kan hari ini aku akan melanjutkan ada tidak orang mati 2 kali itu. Tapi kan akhirnya siksak lagi. Ya, makanya aku bilang kalau kamu nggak ngikuti runut, jalur ceritanya bingung. Jadi posisi kamu itu begini loh kalau belajar sama aku. Kamu ikuti semua, nanti kamu nyimpulkan sendiri untuk dirimu. Sehingga kamu paham. Karena ini siksak. Aku tidak strike, tapi singular, berputar-putar. Metodologinya seperti itu. Jadi kalian cermati semua secara keseluruhan, nanti simpulkan untuk pengetahuanmu sendiri. Baru kamu dakwakan ke yang lain. Gitu. Ya. Harusnya pagi ini aku akan melanjutkan. Benar nggak ada orang mati 2 kali itu? Ya, kan kemudian ada pertanyaan bagus dari saudara kita dari Jember kalau nggak salah itu. Kan di Al-Quran itu ada orang mati hidup lagi. Ada 2 ayat itu seharusnya sekarang aku jelaskan. Tapi ya itu tadi, melihat skala prioritas, akhirnya itu tertunda lagi. Dan kita sekarang akan mengambil tajuk ya dalam kajian kita pagi ini adalah Al-Quran wahyunya siapa? Wahyunya siapa? Dari tajuknya saja dia kalau dilihat sekilas terus dia simpulkan bisa menjadi masalah. Al-Quran itu wahyunya siapa? Tuh, ya. Oke, kembali ke skala prioritas ya. Ada yang tanya tentang tilka dan zalika ya. Itu nanti aku akan tunaikan ya. Aku akan mengutamakan pertanyaan yang masuk dari saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Di Kalimantan Tengah yaitu sebentar. Jadi tentang
Mas Edi Margono itu nanti ya, sabar ya. Karena aku juga punya kesibukan, aku harus berbagi dengan kegiatan yang lain gitu. Seandainya aku sudah punya bisnis bagus dan punya deposito sekian miliar sih enak aja. 24 jam itu bersahabat dengan buku, buka referensi, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Enak. Tapi kan nggak bisa begitu. Akan menjadi tanda tanya, apakah dakwah itu akan kita lakukan kalau ekonomi kita sudah mapan? Ya kan nggak bisa begitu dong. Ya makanya aku harus berbagi waktu karena aku kan kepala rumah tangga, punya kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, jadi tolong dipahami ya. Sabar, aku akan jawab. Ya, tentunya semampu yang aku bisa jawab. Ya. Maka demikian aku harus menggunakan skala prioritas. Aku akan menjawab dulu pertanyaan saudara kita Herman Edison yang dari Kalimantan Tengah. Kenapa? Alasannya kenapa? Kan itu perlu dipertanyakan. Kenapa Kang Mas Herman Edison itu lebih diprioritaskan? Kalau kalian perhatikan dari dulu-dulu, aku mesti memprioritaskan yang begitu-begitu. Alasannya karena Kang Mas Herman Edison ini mu'alaf. Sedangkan Kang Mas Edi Margono itu kan bukan mu'alaf. Jadi yang aku utamakan yang mu'alaf dulu. Ya. Karena channel ini dibentuk juga, itu basic utamanya itu adalah untuk bagaimana akidah itu bisa terjaga. Gitu ya. Jadi aku tetap mengutamakan yang mu'alaf. Itu namanya skala prioritas. Seperti perumpamaan yang aku nukil dari Injil tadi ya, di mana Kanjeng Nabi Yesus memberikan perumpamaan tentang sikap bapak terhadap dua anaknya. Yang satu minggat, gampangannya gitulah ya. Yang satu tetap di rumah dan akhirnya dia yang minggat kembali pulang. Kenapa kok perhatiannya lebih diutamakan kepada yang baru pulang? Maka dijawab oleh si bapak, bukankah engkau selama ini selalu bersamaku? Nah itu jelas, itu maksudnya kamu sendiri yang coba cari apa maksudnya. Bukankah selama ini engkau bersamaku? Gitu. Ya, oke. Pertanyaan dari Kang Mas Herman Edison ini pertanyaannya gimana ya? Yang ditanyakan oleh Kang Mas Herman Edison itu bukan sesuatu yang sulit-sulit banget sebetulnya untuk dipahami, ya, untuk dijelaskan. Ini sesuatu yang easy going lah, ya, yang gampang, ya. Tetapi tentang ayat dari Quran, ya, Quran surat 6940 dan Quran surat 8119, sebetulnya itu lebih menukik bila begini. Lalu Al-Quran itu wahyunya siapa? Karena ini sering menjadi pertanyaan teman-teman Kristen kita. Lalu Al-Quran itu wahyunya siapa? Katanya wahyunya Allah. Ya, sebetulnya menukiknya di sana pertanyaannya. Kalau soal pertanyaan yang terjemahan itu sih easy going lah ya, tidak terlalu sulit. Dan nanti aku coba jelaskan. Jadi kan begini. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Rindu kajian penuh wawasan dan ilmu membuka rasional kita berpikir. Kebenaran dan pengetahuan membuat kita yakin. Tapi ulun ada kebingungan memahami dua ayat Al-Quran. Ayat yang sama berbeda dalam surah berbeda. Quran surat 6940 dan Quran surat 8119. Kalau ada waktu nanti ulun minta Gus jelaskan biar ulun mengerti dan paham. Terima kasih ulun ucapkan, semoga Gus sekeluarga dalam rahman rahim Allah.
Amin, amin, rabbal alamin. Doa yang sama, semoga kita semua selalu dalam rahman dan rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, sebelum aku jelaskan, terima salam dari aku, salam Isra, Islam rasional untuk semuanya ya. Mohon untuk bisa dimengerti, aku tidak bacakan dulu komen yang masuk, nanti mungkin lain waktu ya, supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini ya. Oke, aku pernah bilang sama kalian ya, aku pernah bilang banyak bertumbuh rumah-rumah Quran, termasuk di depan rumahku sini di pinggir jalan raya itu ada tulis rumah Quran. Itu kita sebagai orang Islam kita bangga, kita senang tentunya. Tapi secara keilmuan memprihatinkan. Karena walaupun banyak rumah Quran berdiri, tetapi ilmu yang disampaikan itu tidak berani melakukan out of the box, ya tetap begitu saja. Kebodohan itu akan diwariskan kepada generasi berikutnya dan berikutnya. Jadi mewariskan kebodohan. Tidak ada sebuah pemikiran yang out of the box, melakukan passing over. Ya, jangan menganggap bahwa ulama-ulama yang terdahulu pasti benar. Kita tidak berani keluar dari box itu, akhirnya seperti kemarin. Yang kalian sudah lihat videonya, yang itu juga nanti akan aku jelaskan. Kan ini banyak yang mau dijelaskan, sementara waktu terbatas. Bagaimana sosok ya mahasiswa alumni Al-Azhar, universitas yang sangat terkenal di Kairo, ketika diskusi tentang Subiha, dengan seperti itulah yang kamu lihat videonya. Karena dia juga walaupun sekolahnya di Al-Azhar, dia dicekoki ilmu yang itu-itu aja, yang tidak out of the box. Makanya aku sangat aneh kalau ada orang diskusi kok tiba-tiba ditutup wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah wallahu a'lam bishawab nggak usah diskusi, ngapain lagi diskusi? Semua orang juga tahu kok wallahu a'lam bishawab. Diskusi itu pertarungan, pertengkaran intelektual yang berargumentasi. Jawab saja, gue kagak ngerti. Kalau lu kagak ngerti, gue kasih ngerti. Kan sebetulnya di teks-teks narasi kalimat itu, surat 4157 itu adalah masalah domir. Bukan masalah waktu seperti present tense, past tense, continuous tense. Nggak begitu. Bukan masalah ini fi'il apa, fi'il mudhari, ini fi'il apa, fi'il mahdi, ini telah, akan, ini lapor, enggak begitu. Yang kita permasalahkan kan personal, maka seharusnya tinjauannya itu ke domir. Kan begitu. Akhirnya kan ketika, tapi aku juga nggak tahu, kalian jelas nggak apa yang dimaksud sama Cak Mat itu, tentang bagaimana domir itu seharusnya diperhatikan. Akhirnya kan mingkem. Itu alumni Kairo loh, Al-Azhar, Mesir. Seperti itu. Aku nggak ngomongin personal dia loh. Aku tetap memberikan sayang dan hormatku. Karena dia juga sangat hormat. Aku yang mengatakan produk pendidikannya seperti itu. Maka benar katanya Mas Rocky. Ya, kita itu punya ijazah hanya bukti bahwa kita itu pernah sekolah di salah satu tempat yang institusinya itu diakui. Gitu aja. Apakah itu terus anak itu punya ijazah cerdas, pintar? Belum tentu. Goblok juga bisa aja. Gitu loh. Nggak bisa diskusi kok ditutup wallahu a'lam bishawab. Kenapa dia mati? Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah, nggak usah diskusikan gitu. Tapi kalau otaknya jangan, kenapa dia mati? Oh, dia sering merokok. Loh, kenapa kalau merokok? Oh, paru-parunya begini. Kenapa parunya? Diteliti, lama-lama nemu ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi berikutnya. Kesimpulannya apa? Hati-hati kalau merokok. Kan begitu. Tapi kalau wallahu a'lam bishawab, semua orang juga tahu wallahu a'lam bishawab. Yang pertama. Yang kedua, aku sudah ingatkan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditundukkan oleh nahwu sorof. Atau kalau aku bilang sorof nahwu. Tapi bukan kita tidak perlu, kita perlu, kita gunakan itu.
Bagaimanapun, nanti yang main itu adalah logika kalimat. Bagaimana otak kita memahami kalimat itu. Itu yang namanya logika kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kan pernah ditanya, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu oleh kafir. Pertama sih gue jawab bagus-bagus gue jawab. Tapi karena gue pelajari tiba-tiba, oh ini maunya hanya menyerang saja. Ya sudah. Sejak saat itu gue kagak peduli dia mau tanya apa, kok mau nulis apa, kok di kolom komentar. Terserah saja. Sama dengan ini nanti kasusnya. Bismillahirrohmanirrohim itu ucapan siapa? Katanya firman. Kan nggak mungkin Allah mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana logikanya? Kembali ke logika kalimat kan. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Nggak mungkin itu ucapannya Allah. Masa Allah begitu? Meski itu ucapannya manusia. Iya memang itu ucapan manusia. Tapi bagaimana penjelasannya? Itu perlu logika kalimat yang harus dipahami secara cerdas. Sama dengan ini, maka tajuknya Al-Quran itu wahyunya siapa sih? Kalau kita merujuk, ini kurang ini. Ya. Quran surat, Quran surat 69 itu Quran surat apa? Quran surat 69 itu apa nih? Al-Haqqah surat 69 ayat 40 dan Quran surat 81 itu apa? Apa? Takwir surat 81 ayatnya yang ke-19. Ya. Ini begini, ini menjadi tanya. Teman-teman Kristen itu biasanya pertanyaannya itu, lalu Al-Qur'an itu wahyunya siapa? Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim itu apa ucapannya Allah? Katanya Al-Quran 100% ucapannya Allah. Apakah mungkin Allah itu mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang? Apakah mungkin Allah itu akan mengatakan tunjukilah kami jalan-jalan orang yang istiqomah? Mesti itu omongannya manusia. Coba, kalau kamu ditanyain begitu, apa jawabmu? Sama dengan ini, sebetulnya pertanyaannya itu lebih menukik ke sana. Kalau yang ditanyakan oleh saudara kita Kang Mas Hemer Citizen itu easy going lah itu ya. Maka aku akan coba jelaskan satu persatu. Ya. Keulangi lagi kan begini intinya. Ayatnya sama. Kok artinya berbeda? Tulisannya sama. Kok artinya berbeda? Jadi gini ya. Nih, kamu buka surat 81:19 ya. Ini alhamdulillah punya 2 tab jadi enak belajarnya. Dengan surat 69:40 itu sama-sama begini. Innahu laqaulu rasulin karim. Lihat ini. Nih ya. Ini aku tahu. Ini bisa dijejerkan gini enggak? Apa satu-satu? Satu-satu, lihat. Matamu lihat yang Arabiun ya. Jangan yang terjemah. Karena justru yang bermasalah terjemahnya kok beda gitu. Ya. Ini surat berapa ini tuh? Ini yang 69. Ini yang 81. Lihat. Arabiunnya lihat. Sama kan? Bagaimana bisa diterjemahkan yang satu? Sesungguhnya kalau tekstualnya sih begini. Innahu, sesungguhnya itu dia. Nah, kembali ke domir ini. Makanya suiba itu domirnya kemana? Kalau kita besok kapan-kapan kita bahas ya. Suiba yang di 4
157 itu domirnya kemana? Itu apakah ke person gitu loh. Yang aku bilang ngaji kalau goblok ya jadinya tetap goblok. Tapi kalian harus tahu. Ingat lagunya Doly Sumbang. Aku tidak sinting tetapi celaka. Apalagi sinting tentu akan lebih celaka. Aku ngaji tapi goblok. Apalagi tidak ngaji tentu lebih goblok. Makanya belajar sastra kalian. Belajar musik, belajar seni. Itu membantu kita belajar tentang teks-teks suci Al-Quran. Ya. Oke. Ini kan begini seharusnya kalau terjemahan tekstualnya. Innahu sesungguhnya la qaulu ya. Ya, ucapan rasulin itu nanti rasulin perlu diterjemahkan juga ini. Ya. Karena di satu diterjemahkan dalam kurung Jibril, satu dalam kurung Kanjeng Nabi, ya. Ini itu nggak diterjemahkan, Rasul saja. Nah, kalau sudah begini gimana? Kembali ke logika kalimat, kembali lihat teksnya. Kalau arubinya sama, maka terjemahannya kan harus sama. Iya, tapi kita harus pandai membaca apa yang ada di behind screen, di balik terjemahan itu. Ya, arubiunya kan sudah jelas. Innahu laqaulu rasulin karim. Di sini, ya, di sini juga begitu. Innahu laqaulu rasulin karim. Kenapa berbeda? Aku akan jawab. Tapi ingat, sebetulnya pertanyaan itu tidak begitu mengganggu, ya. Kalau kita bandingkan ini mengganggu ini. Ya, tajuk ini mengganggu. Al-Quran wahyunya siapa? Gitu. Loh, kan Al-Quran wahyunya Allah. Kalau wahyunya Allah kok teksnya itu begini. Rasulun Karim. Qaulu Rasulun Karim. Innahu qaulu Rasulun Karim. Coba. Qaulnya siapa ini? Jelas itu kaulnya Rasul kok, bukan kaulnya Allah. Gimana jawabnya? Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ya nggak mungkin Allah ngomong dengan nama Allah. Terus itu berarti itu wahyu atau bukan itu? Apa itu omongan manusia yang dimasukkan di Al-Quran? Ya, oke. Pelan-pelan ya. Aku mau ini tuh taruh sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau kasih uraian dulu supaya nanti masuknya enak, ya. Oke, kamu kalau lihat ya bisa dicari di googling ya. Apa itu malaikat? Malaikat dulu supaya tahu malaikat itu apa ya. Malaikat itu sebetulnya hampir sama dengan malik, mulkiyah, kekuasaan, kekuatan ya, itu hampir sama dengan itu. Tapi nanti ada yang menerjemahkan lain lagi ya. Makanya itu bagus, itu ada tulisan, tapi aku belum sempat beli bukunya, oleh saudara kita dari Kristen Tauhid yang kemarin ngajak aku diskusi, tapi aku bilang di darat aja lah, jangan virtual males aku gitu. Dia katanya mau kesini tapi sampai sekarang nggak datang, nggak tahu, mungkin sibuk ya. Dia nulis Yesus itu malak. Jadi kalau malaikat itu jamak ya, kalau malak itu mufrad. Ini single, sorry. Ya. Ini singular, ini plural. Sorry, kebolak-balik terus. Ya sudah, gini aja lah. Ini jamak, ini mufrad. Malaikat itu jamak, ya. Malak itu mufrad. Jadi dia nulis buku Yesus itu malak. Yesus itu malak karena Yesus. Tapi kalau
Yesus dan Musa itu malaikat, bukan malak, karena sudah dua. Itu. Ini aturan bahasanya seperti itu. Tapi aku ingatkan, aturan bahasa grammar itu bisa saja dia ditabrak, karena dia tidak absolut. Ya, dia hanya alat bantu. Nggak boleh teks itu ditundukkan oleh sorop nahu sorop yang itu bikinan manusia. Itu sebuah alat untuk pendekatan saja, gitu ya. Oke, apa itu malak ya? Malaikat ya. Oke, aku jelaskan di sini ya. Kalau kita baca di googlingnya begini. Kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, yang berarti menguasai. Hal ini memberikan pengertian bahwa malaikat adalah makhluk yang mempunyai tugas untuk menguasai alam dalam arti fisik. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata malaikat adalah sebagai perantara atau utusan antara Allah dan manusia. Jadi kata lain dari malaikat ini ya, bisa mengatakan dia utusan atau perantara. Ada lagi yang bilang menguasai. Tuh. Ya. Cuman aku sama googling ini kurang begitu cocok. Tapi kalau kamu cocok ya terserah, nggak apa-apa. Aku kan hamparkan saja. Nanti bagaimana kamu, aku tidak harus kekang kamu untuk mendaya gunakan rasionalitasmu, ya. Terus saja, ya. Jadi aku lebih senang mengatakan kumpulan yang sangat dahsyat. Jadi mempunyai kemampuan di atas manusia, gitu ya. Malaikat itu jadi artinya kumpulan kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Dia harus mempunyai kemampuan yang di atas kita, ya. Karena mempunyai kemampuan di atas kita itu, maka dia menguasai. Tapi bukan Allah loh ya, nanti ini agak sulit juga menjelaskannya. Apa itu? Ya. Malaikat ini harus dipahami dulu begitu, ya. Oke. Itu malaikat. Ya. Jibril itu malaikat. Jadi dia dibilang utusan juga bisa. Tapi kalau ada yang nanti mau mengatakan dia yang mempunyai kekuatan ya bisa. Karena dia memang diberi kekuatan di atas makhluk yang bernama manusia. Dengan kekuatan itu dia jadi menguasai, bisa. Tinggal bagaimana nanti kita lihat jalannya kalimat ya. Oke. Sini dulu ya. Ini nggak bisa ini. Gimana ini? Kamu foto tuh. Foto pakai yang mana? Nanti bagaimana mau masuknya ke situ? Ya. Tapi ini nampak di situ. Ini malaikat. Ya. Pahami dulu, Mak. Karena nanti kita, kenapa di ayat Rasul itu kok bisa diterjemahkan Nabi, kok bisa yang itu manusia, kok bisa malaikat? Kan bingung orang gitu. Maka harus tahu dulu malaikat itu begini. Ya. Makanya benar teman Kristen kita, tapi dia dari Kristen Tauhid ya. Dia nulis buku bahwa Yesus itu malak. Apa artinya? Itu kan bahasa Ibrani dan Ibraniun, Arabiun kan semiliar. Ibraniun, Arabiun menyebutnya malak. Semiliar karena bapaknya satu, Kanjeng Nabi Abraham. Gitu loh. Ya. Jadi kalau disebut Yesus itu malak, jangan protes. Nanti yang Tritunggal protes. Yesus itu Allah. Dikasih tahu malak kok dia bilang Allah. Al-Quran, apalagi Al-Quran, Bible itu ya nggak pernah ngomong Yesus itu Allah. Kamu tahu dari mana Yesus itu Allah? Jadi itu sudah melampaui, ngawur, keluar dari teks-teks Alkitab. Ya, Alkitab bilangnya ke kanan, dia bilang ke kiri. Oke, sudah jelas ya, malaikat seperti itu.
Sekarang Rasul. Ya. Ini aku hapus. Rasul, kalau tulisan Latinnya salah ya dimaklumi aja lah. Ya, harusnya sih dalam Arabiun ini. Rasul. Nah. Aku orang yang tidak setuju membedakan antara Rasul dan Nabi. Tapi kalau kalian bedakan ya terserah kalian, silahkan saja. Tapi aku tidak. Ya. Jadi aku orang yang aku punya pendirian, tapi tidak harus memaksakan pendirianku kepada yang lain. Aku bukan tipe itu. Ya. Bagi aku Rasul itu ya Nabi, Nabi ya Rasul. Tapi kalau publik itu dibedakan. Nabi itu apa gitu yang untuk firman untuk dirinya sendiri. Lah kalau untuk dirinya sendiri ngapain? Justru wahyu firman itu diterima untuk disampaikan kok. Nabi anaba berita, penyampai berita. Rasul itu utusan, risalah. Mendapat risalah dari Allah untuk disampaikan. Sama-sama aja. Nabi, Rasul sama-sama menyampaikan pesan, ya, message kepada publik, kan begitu. Tapi kalau kamu mau tetap seperti mainstream ya silahkan saja, nggak ada masalah aku sih. Kalau gue nggak ada bedanya. Rasul ya Nabi, Nabi ya Rasul. Lu mau beda urusan lu, bukan urusan gue. Tisu. Ya. Rasul. Ya. Habis, nanti beli. Ya. Rasul itu artinya apa? Utusan. Nah kita, otak kita, kalau sudah Rasul itu biasanya dibawa ke manusia yang bernama ya Nabi. Repotnya di situ. Padahal utusan ini macam-macam. Le, kamu duduk situ. Surat opo kuwi sing toiron ababil habil. Surat apa? Kamu lihat di surat Al-Fil. Yang aku pernah bahas toiron. Toiron itu diterjemahkan apa ya? Burung. Ini salah. Semua yang di angkasa, yang berterbangan, debu, misalkan debu, itu ya toir. Kapal terbang itu ya toir. Kok di sini terus jadi burung itu loh? Itu masalahnya. Ya. Kan aku sudah jelaskan itu. Ya. Toir itu apapun yang berterbangan. Tidak burung. Ini terjemahannya langsung burung. Terus otakmu menjadi dongeng. Ya. Burung lempar batu, hampir batu dari neraka dilemparkan ke pasukan Abraham. Aku sudah jelaskan, toir ini sesuatu yang berterbangan. Kalau kita lihat narasinya dalam ayat itu, bisa jadi dia adalah virus yang disebar oleh Allah untuk menghabisi mereka yang mau berniat jahat terhadap Ka'bah. Sampai atau kulitnya termakan atau gimana. Intinya dia virus. Nah ini bisa disebut Rasul, utusan, diutus sama Allah. Hajar itu, manusia laknat itu. Dia mau menghancurkan Ka'bah. Toiron. Dalam ini aku bilang virus. Satu. Dua, kamu bisa, nggak tahu nanti di Al-Quran kamu cari itu tentang sebetulnya itu tidak gini loh ya. Al-Quran itu luas, kadang-kadang justru kita sendiri yang menyempitkannya. Ya, di situ di kisah itu ditulis Kabil dan Habil. Padahal kamu cari sampai mampus nggak ada di situ Kabil dan Habil. Cerita itu adalah cerita akan menjelaskan tentang posisi kita sebagai anak Adam secara general, universal, holistik. Sampai yaumul kiamah nanti, ya, kehidupan anak Adam itu seperti itu. Ada dua kubu. Ada kubu yang taat, ada kubu yang membangkang.
Ada Habil, ada Qabil. Mana yang mau kita ikuti? Lah, kamu sudah dikasih otak, sudah dikasih kitab, sudah dikasih guru lewat para nabi, ya gunakan. Kamu mau ikut gerbong Qabil atau gerbong Habil? Sebetulnya begitu. Luas itu, tapi dengan penerjemah yang ada, dengan dongeng-dongeng yang ada, seolah-olah ayat itu hanya untuk dua anak Adam yang menjadi sempit antara Qabil dan Habil yang berebut iklimah untuk dijadikan istri. Jadi repot. Kalau kita lihat dari situ, permasalahan itu memang tidak terlepas dari wanita ya. Bunda Hawa, kalau kita baca perjanjian lama, kan dia yang mempengaruhi Bapak Adam. Sebetulnya Bapak Adam kan nggak mau makan buah itu. Akhirnya mau. Sama seperti ini. Kalau dongengnya itu benar, Qabil dan Habil rebutan iklimah. Harusnya dia yang menjadi istriku. Oh, dia menjadi istriku. Maka disuruh berkorban. Akhirnya kan salah satunya kan dibunuh. Si Qabil menjadi pembunuh, membunuh Habil. Habil tewas. Terus bingung bagaimana cara ini memperlakukannya. Maka datanglah Gurab. Gurab itu sebetulnya artinya itu gorib. Gorib. Diterjemahkan juga burung. Kacau jadinya. Terus masuk ke dongeng burung gagak. Jadi kalau di rumah kita ada yang sakit, tiba-tiba ada burung gagak di sekitaran rumah kita, alamat dah. Sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Sudah masuk dongeng seperti itu. Padahal bukan burung, itu gorib. Sesuatu yang asing. Kan kalau kita belajar nahu, belajar sorof kan ada gorib gitu kan. Asing. Itulah yang memberikan pelajaran kepada si Qabil. Bagaimana memperlakukan saudaranya Habil yang sudah jadi mayat. Itu cerita itu universal itu. Generik. Itu berlaku untuk kita semua sebetulnya. Cuma dipahami menjadi terbatas. Ini Qabil dan ini Qabil. Akhirnya Al-Quran yang maha dahsyat, yang universal itu, dia menjadi terbonsaikan oleh dongeng. Gue heran ya, gue berjuang mengajak, ya nggak semuanya lah, kemampuan gue juga terbatas, tentunya sebatas yang mau ngaji di sini. Untuk ayo kita taat terhadap Al-Quran, jangan lagi memahami Al-Quran dalam perspektif dongeng. Gitu ya, masih ada yang bilang gue ini sesat, yang jangan ngaji sama Gus Betih, yang begini ya, aduh. Kita terlalu rata, gampang mengkotakan orang dalam kota yang namanya sesat apabila kerangka berpikirnya beda. Itu sesuatu yang tidak dewasa. Kalau you punya argumen, sampaikan saja argumenmu apa. Boleh jadi kan aku salah dan aku belajar dengan kamu. Tapi argumen, jangan tiba-tiba Gus Betih sesat. Ya, tapi apapun ya. Kalau kami di Sumatera bilang, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Sekali channel ini aku dirikan, dia akan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Makanya aku bilang, ya, pendakwah itu seharusnya membentuk, jangan dibentuk. Orang pendakwah kok dibentuk? Oh, maunya pewar begini-begini, yang agak begini-begini, yang guyon-guyon begini, jangan yang keras-keras, jangan yang gini. Supaya apa? Supaya banyak pewarnya. Kalau banyak pewarnya, banyak iklannya. Banyak iklannya apa? Banyak duitnya. Nah, itu berarti dia sudah dibentuk, tidak membentuk. Ya terserah saja sih, gue sih kagak ada urusan. Kalau lu mau gitu ya terserah lu. Tapi gue kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terus di surat apa lagi itu kamu cari ya. Itu waktu perang. 3 ya. Waktu perang. Itu ada pasir, terus ada badai gitu ya. Ini membantu pasukan Islam sehingga memenangkan peperangan. Aku belum sempat nyari, nanti kamu cari ya.
1, 2, 3, apalagi ya. Nanti kamu cari lain ya, baca lagi Al-Qur'an ya. Jadi tiap hari itu baca Al-Qur'an dulu. Ya. Ini juga bisa disebut rasul, utusan. Allah mengutus. Bukan Allah terus hadir bela kita perang gitu, enggak. Lewat utusan-utusan ini juga bisa disebut rasul atau utusan. Masalahnya kita kalau sudah rasul itu otaknya itu ke rasul-rasul yang berapa itu? Yang sudah dibagi menjadi dari 25 menjadi 5 atau berapa gitu. Kalau gue kan tidak, rasul itu ya nabi, nabi itu ya rasul. Padahal tidak, rasul itu apa saja yang digunakan sebagai perwakilan dari Allah, itu ya utusan. Kembali logika kalimat, kembali otak, bagaimana kecerdasan kita memahami. Sama kemarin ketika si Erni tanya, ketika Allah mengajarkan menulis kepada Kanjeng Nabi Isa, apakah itu Allah turun langsung? Ya ora lah. Mesti ada utusan. Pada konteks itu, Bunda Maryam menjadi utusan yang diutus Allah untuk mengajarkan baca tulis kepada putra tercintanya Kanjeng Nabi Isa, kan begitu. Paham di sini ya? Jadi jangan utusan itu terus otak lu itu hanya kepada yang seperti yang lu kenal ada 5 atau berapa itu. Enggak, ini juga utusan. Toiron itu tentang yang gorib itu, tentang pasir, tentang badai. Jadi Allah tolong kita lewat menghadirkan utusan-utusannya. Begitu juga rezeki itu dari mana? Dari Allah. Tapi kan nggak Allah datang turun ke sini. Mesti lewat perantara. Nah, jadi utusan itu bisa juga kita sebut perantara. Nah, ini tambah lagi perbandaraan kita. Ya. Oke. Coba kamu pahami dulu pelan-pelan. Ya. Sebelum aku lanjutkan, kamu pahami. Oke. Sekarang kita ke ayat 69-40 ya. Ini dulu kita selesaikan. Ini paham ya? Ini kita hapus. Nanti biar itu yang ngatur lah, nggak tahu aku gimana caranya. Tapi kalau kalian sendiri sebetulnya bisa di screenshot kan. Kalau ininya kurang jelas nanti di screenshot. Ini sebetulnya sama, 2 ayat ini sama, tekstualnya sama, cuman nanti perspektif pemahamannya yang beda. Ya, tekstualnya sama. Jadi kita menggali apa yang dibalik teks. Behind screen-nya apa? Di balik layarnya apa? Sayang aku nggak cakap menulis Arabiunnya ya. Kalau bisa aku tuliskan ya. Jadi kan dia begini. Innahu ya. Tuh, itu sudah siap ya. Itu yang nggak apa-apa itu aja ya. Kan begini dia. Innahu ya. La qaulu ya. La qaulu rasulin. Nah, ini sudah salah ini. Rasulin Karim. Ini sama, ini sama, kedua-duanya sama. Ya, sama. Kita penggal ya. Ini gini. Ini gini. Ini gini. Ya. Kita penggal. Kita coba tekstualnya dulu. Oke, mana tuh? Jadi dia begini.
sesungguhnya, ini ya, ini ada domir hu. Sesungguhnya, ya, dia atau itu, ya, bisa dia, bisa itu, seperti wa innahu li saati. Ya, itu ada domir hu di surah Az-Zukhruf 61 itu ya, yang sering jadi polemik. Oh, itu Kanjeng Nabi Isa tak mau kiamat turun lagi. Padahal nggak ada Kanjeng Nabi Isa di situ. Yang ada itu hu, domirnya hu. Ya. Ya. Sesungguhnya, ya. Mana tadi? 69 berapa? 40 ya. Ya. Sesungguhnya itu atau iya, ya. Itu, ya. Sesungguhnya itu, ya, benar-benar perkataan, ya, qaul, perkataan atau ucapan lah lebih asik ya, ucapan, ya, benar-benar ucapan, ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau di sini, ya, ini nggak diterjemahkan, cuman Rasul saja. Ya, Rasul yang mana? Kalau di yang 6940. Tapi nanti di 8119 lain lagi, ya. Oke. Di sini, ya, nanti itu bisa Rasuling ini bisa Kanjeng Nabi Muhammad, bisa Jibril. Gitu loh. Karim ini mulia. Ya. Yang mulia. Gitu. Ya. Yang mulia. Kalau aku bisa tulisan Arabinya asik ini ya. Ini tapi nggak bisa. Ya, karena sudah terlambat belajarnya. Mau belajar itu lagi waktunya habis. Biar kamu juga ikut belajar. Ya, jadi aku nggak sertakan Arabinya. Ya. Oke, jadi sesungguhnya itu ya benar-benar ucapan ya, bisa nanti Rasul, itu bisa nanti Kanjeng Nabi Muhammad, bisa nanti Jibril. Ya, jadi yang menjadi bingung Nabi Muhammad atau Jibril? Ya kita lihat konteksnya. Ya. Makanya di samping kita punya yang Android gini, kita juga harus punya yang kitab begini. Nggak bisa ini diselesaikan kalau kita tidak lihat ke Alkitabnya. Kita mulai di surat yang 69. Kamu buka kitabmu di rumah. Ya. Surat yang 69. 69 ayat yang ke-40 ya. Kamu buka ya. 69 ayat yang 40. Lihat ini udah gue pelajari beberapa tahun lalu itu. Sudah gue kasih merah-merah itu. Ya. Jadi kalau baca Al-Qur'an hal-hal yang sulit dipahami dikasih tanda garis merah. Terus nanti dipelajari gitu loh. Ya. Ini juga begitu, hal lain coba kita buka cara acak ya. Kalau ada yang sulit kasih merah. Ah, ini. Gitu ya. Oke. Lihat perikopnya. Ya. Lihat perikopnya. Al-Qur'an benar-benar wahyu Allah. Itu perikopnya. Kita sudah dibantu oleh Depak. Jadi begitu, kalau Depak benar ya kita bilang benar. Kita terima kasih. Seperti ini terima kasih ya. Depak benar. Tapi kalau Depak salah juga harus terima kalau kita bilang salah. Dan ketika kita bisa mengatakan salah, kita harus bisa membenarkan. Itu namanya mengkritisi dan memberikan solusi. Kalau hanya sekedar mengkritisi juga semua orang bisa. Tapi memberikan solusi enggak dia. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Lu dengarin ya.
Surat 69 perikopnya tentang Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Dimulai ayat yang ke-38. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Nah, aku jelaskan sumpah dulu. Ya. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesuatu yang dijadikan argumentasi bersumpah oleh Allah itu mesti sesuatu yang sangat-sangat berharga. Demi masa, demi matahari dan rembulan. Nggak mungkin bersumpah demi sampah. Nggak mungkin bersumpah demi nasi basi. Nggak mungkin. Bersumpah itu mesti terhadap sesuatu yang itu unggul sebagai argumentasinya. Seperti kita nih, kalau kita bersumpah nih ya, demi nama bapak saya. Itu bapaknya itu dijadikan argumentasi kesungguhan bahwa dia tidak akan berbohong. Gak mungkin demi kucing saya. Nggak mungkin. Demi tikus, demi cacing, ya nggak bisa begitu. Jadi sesuatu yang digunakan argumentasi dalam bersumpah itu kan banyak itu, dan kafir-kafir kan banyak yang nggak ngerti itu. Makanya tugas kita kasih ngerti. Kalau nggak mau ngerti ya nggak masalah, yang penting dijelaskan saja. Jadi sesuatu yang digunakan bersumpah itu mesti sesuatu yang punya nilai lebih gitu ya. Demi bapak saya, kan begitu nih. Kalau kita bersumpah. Ya. Oke, 38. Maka aku Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Jadi general banget ini. Ya. Masuk ke yang ke-40. Kalau mau teks aslinya seperti ini. Ya, seperti ini. Sesungguhnya itunya kemana? Ke Al-Quran. Dia masuk ke Al-Quran. Menjadi objek pembicaraannya Al-Quran. Apa dia? Benar-benar ucapan siapa? Ya, kita lihat. Kanjeng Nabi atau Jibril? Ada dua kemungkinan. Makanya duduknya gini. Al-Quran wahyunya siapa? Firmannya siapa? Ucapannya siapa? Karena teksnya begini. Ya. Dia di sini begini. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu, ya. Dalam kurung Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ini dia cari jalan aman. Rasul, jadi Rasulnya tidak diterjemahkan. Padahal di sini, ya, aku kasih begini ya. Nah ini ya, batasannya ini ya. Di sini, lihat ini, Rasul yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nih, ya, supaya gue nggak bolak-balik tulis. Jadi begini, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia. Otak bertanya, loh, bener kan tajuknya? Al-Quran wahyunya siapa? Berarti Al-Quran ini ucapannya Muhammad ini. Bukan ucapannya Allah. Kan begitu kalau kafir nyerang. Dan lu kagak pernah ngerti tentang logika kalimat, akhirnya lu lolak-lolok. Lolak-lolok kamu ngerti nggak ya? Plunga-plungu. Kalau orang Jawa bilang seperti ketek ditulup. Koyo ketek ditulup, goblok. Nggak bisa menjelaskan. Lihat ini. Sama dengan kan yang aku bilang tadi di awal. Bismillahirrahmanirrahim itu ucapan siapa? Katanya firman. Katanya 100% yang ada dalam Al-Quran firman. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin Allah atas nama Allah. Kan itu ucapan manusia.
Modar gue. Nggak bisa menjelaskan. Oke, ya. Ya, aku lanjutkan di sini, ya. Sampai mana tadi, ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu, aku ikuti ini dulu depak ya. Tapi kalau terjemahanku seperti ini, ya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan ini dalam kurung loh ya. Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Di sini nggak ada wahyu Allah. Nah, jadi ya, innahu lahaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu apa? Al-Quran benar-benar ucapan ya Muhammad yang mulia. Karena dia sebagai Rasul. Bagaimana kalau kita bisa tahu itu Rasul itu nisbahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Kita baca lanjutnya. Ya. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Lu baca sejarah. Kanjeng Nabi Muhammad itu sering difitnah sebagai penyair. Ya, karena dulu orang-orang Arab itu sangat gandrung terhadap syair, gitu loh. Makanya bangsa yang umi itu bukan bangsa yang nggak bisa baca tulis orang mereka sudah. Ya meskipun ada yang buta huruf ya ada, tapi tidak bisa di general bangsa yang nggak ngerti baca tulis. Tapi bangsa yang belum dapat kitab. Jadi umi itu buta kitab, bukan buta huruf. Nanti dapat gilirannya setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kitab itu lebih dahulu dipercayakan kepada saudara tuanya. Sebetulnya yang nggak tua ya kan lebih dulu Kanjeng Nabi Ismail daripada Ishak. Ya. Lewat jalur Ishak yang menurunkan bangsa Israel. Gitu loh. Ya. Gini juga menjelaskan berkali-kali membantah dan membantahnya goblok lagi. Masih bilang gitu loh. Gue ini membela harkat Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad tidak buta huruf. Gitu justru gue yang mau dilaporkan katanya menghina Nabi. Itu logikanya gimana gitu loh. Gue tidak mau Nabi gue itu dibilang buta huruf. Dan memang gue siap untuk memaparkan dan sudah gue paparkan beberapa kali kajian kita. Umi itu bukan buta huruf, buta kitab, gitu loh. Ya, oke. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad dituduh tukang syair karena lihat Al-Quran ini kok ini nilai sastranya mangut ini, disebut tukang syair gitu. Makanya dibantah, ya. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Dari sini aja kita tahu kan Nabi Muhammad nggak mungkin dituduh penyair kalau dia bisa baca nggak bisa baca nggak bisa tulis. Itu saja sudah menunjukkan sebuah argumentasi yang mantap. Ya, oke. Jadi dikatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Seorang itu nanti ya Kanjeng Nabi. Jadi jangan menuduh memfitnah Kanjeng Nabi itu bikin karya syair gitu loh maksudnya. Ya. Dan sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran kepadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka kita bisa lihat di surat 43, di ayat yang 43. Tanjilul mil Robbil alamin. Jadi Al-Quran itu dari Rob. Sehingga nanti bisa membantu kamu untuk menjelaskan bila ada yang tanya. Jadi Al-Quran itu wahyunya siapa? Ya wahyunya Rob. Argumentasinya di mana? Ada di surat 43. Tanjilum mir Robbil alamin. Terus bagaimana di sini bisa dikatakan bahwa dia adalah lakhulu rasulin? Kok bukan Rob? Nah itu nanti penjelasannya, ikuti. Ini sudah 1 jam. Gimana tuh?
Nah, jadi kan kita kesini ini belum selesai, padahal aku nggak baca komen kalian. Belum selesai, nanti tertunda lagi, numpuk lagi. Makanya kalian harus sistematik. Kalau dengar, mengikuti kajianku. Kalau cuman datang pergi, mending lu minggat aja lah, nggak usah ngaji di sini. Nah. Ini kalau gue teruskan nanti kasihan kepanjangan, sudah 1 jam lebih. Padahal gue sudah kasih khusus tadi, gue kagak baca komentar elu. Dan gue mohon dimaklumi, bukan gue tidak apresiasi terhadap lu semua. Gue tetap apresiasi, nanti satu waktu gue baca. Ya. Di sini dulu lah ya. Ininya nanti. Ini dulu ya. Tapi sudah 1 jam ya. Ya. Aku selesaikan dulu nih nanggungnya. Nggak apa-apa ya, molor dikit ya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rob, ya, Rob semesta alam. Kalau di sini tanzilu mir Rabbil alamin. Rob, Al-Quran itu dari Rob. Ya, oke. Seandainya dia siapa? Kanjeng Nabi, ya, mengada-adakan sebagian perkataan kami, ya. Wala takawala alaina bidal aqawil, ya, ya, mengada-ada gitu ya, mengada-ngada. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanan jangan diartikan terus tangan kanannya dipegang terus tangan kirinya dibiarin. Itu sastranya bukan terlalu apa ya, nggak punya nilai sastra. Sama aja diskusi dengan kafir. Gue dikirimin gambar, ini tangan Tuhan lu kanan semua gitu. gue hanya tersenyum. Iya Fir, kalau di elu sih Tuhan lu gambar, Allah lu gambar. Kalau di kami kagak bisa. Di Islam, di Yahudi, Allah itu sesuatu yang tidak tergambarkan. Gitu aja jawabnya. Dia nggak tahu tangan kanan itu artinya kekuatan. Nggak bisa dipahami terus dikirimi ini. Kan ada hadis tuh. Tangan Allah kanan semua. Artinya Allah itu mempunyai kekuatan, kekuasaan. Gitu loh maksudnya. Bukan terus si kafir kirim gambar terus Allah digambar tangannya kanan semua. Terus apa tuh? Disable. Disabilitas. Itu kan ya dasar otak kafir goblok ya begitu. Gue sih kalau gitu itu sudah nggak gue layani. Kenapa? Levelnya beda, bos. Kita buang-buang waktu. Aku melayani kamu aja waktunya nggak cukup, ngelayani yang kafir-kafir model curu seperti itu, yang kelas-kelas emperan, yang nggak pernah masuk dalam dunia-dunia akademis kan, eman-eman waktuku. Tapi aku juga nggak delete, biarin saja, ya, biarin saja. Ya. Sama seperti Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu bagaimana? Itu ada, aku pernah lihat itu khotbahnya siapa namanya? Ada yang bagus ya khotbah dari pendeta itu, kanan Allah itu bukan dipahami geografis kanan kiri gitu. Artinya kedudukan Yesus itu menjadi penting karena dia bisa menjadi duduk di posisi kanannya Allah gitu loh. Itu bahasa metafora. Tapi kalau goblok ya tetap aja nggak bisa dikasih tahu. Dikirain terus ini Allah terus duduk di sebelah kanan. Makanya jangan salahkan teman-teman Islam kalau tanya. Memangnya si penulis Injil itu bisa lihat Allah, itu kanan itu kirinya. Kalau dipahami harafiah seperti itu. Tapi kan dasar goblok ya goblok juga. Dia bilang metafora lah. Lu mau pahami apa kalau nggak metafora? Memangnya si penulis Injil itu bisa lihat Allah? Terus ini belah kanannya, ini belah kirinya, Yesus di belah kanannya. Kan tidak. Itu menyatakan sebuah paparan, narasi bagaimana kedekatannya Yesus terhadap Allah sampai dia punya hak untuk duduk di sebelah kanan Allah. Begitu kalau orang cerdas. Tapi kalau orang goblok ya tetap aja. Makanya nggak bisa. Harafiah, metafora itu harus tahu. Ya, Muhammad tasabihat itu harus tahu. Oke. Ya. Jadi tangan kanannya itu artinya dihabisi kekuatannya, ya. Niscaya benar-benar kami pegang dia, akan kita Muhammad pada tangan kanannya, ya.
tindakannya itu benar-benar menghabisi Kanjeng Nabi. Kalau sampai Kanjeng Nabi Muhammad mengada-ada yang ada di sini. Jadi semua yang ada di sini Kanjeng Nabi itu given, menerima, tidak boleh mengada-ada gitu loh ya. Ancamannya seperti tadi itu. Ya. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Ya. Kemudian 46, kemudian benar, nah ini nggak cukup di situ. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Dilanjutkan lagi, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang mau bertakwa. Untuk orang menjadi takwa gitu. Jadi kalau lu mau takwa, mau, ah ini ikutin, gitu loh maksudnya. Bukan orang takwa dulu baru ngikutin inilah, dia takwanya dengan apa? Ya. Oke, berikutnya yang 49. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan ini. Mendustakannya. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Bukan orang-orang non-muslim. Non-muslim aja lah, kenapa? Supaya halus. Ya kalau begitu jangan ada neraka. Apa? Non-surga sajalah, biar sekalian. Rusak sekalian otak lu itu. Kan sama sudah, kalau kafir nggak boleh, ganti non-muslim biar halus, ya sudah. Neraka juga nggak boleh sekalian. Itu namanya linier mereka berpikirnya. Apa? Non-surga. Jadi non-muslim itu nanti masuk non-surga, bukan masuk neraka. Terlalu kasar neraka itu, ya biar rusak semua lah otak lu. Ganti aja neraka itu dengan non-surga. Sudah berkali-kali aku ingatkan. Kafir, iman, itu istilah dalam Al-Quran yang itu tidak boleh diutak-atik. Allah sudah jelas kasih begitu, ya diterima. Tugas kita menjelaskannya, bukan malah menggantikan dengan istilah yang non-muslim. Nggak tahu, nggak punya takut orang-orang seperti itu. Makanya ngaji di sini aku kasih tahu, kafir aja, iman aja. Nanti tugasmu menjelaskan kepada orang yang merasa tersinggung disebut kafir, karena kita juga kan kafir. Kita kan tidak mungkin mengimani apa yang di luar Islam. Justru kita kafir terhadap semua yang di luar Islam. Permintaannya ada di surat Al-Baqarah. Kita minta dikafirkan. Jadi masalahnya sekarang kafir terhadap apa, iman terhadap apa. Begitu loh. Bukan terus kafir jadi non-muslim. Makanya gue usul kalau begitu sudahlah sekalian biar rusak. Neraka itu nggak ada. Yang ada apa? Non-surga. Sama dengan naik bis. AC, non-AC. Oke, yang 51 ya. Jadi nanti kafir itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Kalau sekarang sih ya kagak menyesal, dikasih tahu justru bantah. Ya biarin aja, tugas kita kan hanya memberitahu. Ya. Iya, tentang apa itu ya? Kemarin aku sudah bikin video pendeknya juga, belum kelanjutannya itu harus ada supaya orang ngerti. Sebenarnya para rasul itu bener nggak menjadi penghibur? Entertainment. Itu terjemahannya bermasalah itu ya. Karena itu mengalami polisemi, tapi nanti kapan-kapan kita lanjutkan itu ya. Oke. Sekarang yang 51, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini, maka bertasbihlah dengan menyebut nama ya Robmu yang maha benar. Oke. Selesai sudah. Aku jelaskan ya. Maka kalau kita ikuti semua narasi ini ya, yang dimaksud Rasuli itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia. Waduh, katanya wahyu dari Allah. Insya Allah nanti aku jelaskan ya. Sama dengan Bismillah itu. Sama dengan Ihdinas Siratal Mustaqim itu. Ya. Itu wahyu Allah bukan gitu ya. Nanti itu aku jelaskan setelah aku besok menjelaskan ini. At-Takhwir ini ya.
nggak tahu. Hari ini aku unggah 1 atau 2, aku nggak tahu ya. Aku ingin kalian itu, ini kajian ini nggak main-main loh ya. Kalian benar-benar perhatikan dulu. Oke, mohon maaf sudah lewat 14 dan sekarang sudah menunjuk yang ke 15 menit dari 1 jam. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Karena nanti kalau terpotong juga di tengah jalan menjadi bias dia. Dan ini pun aku sudah tidak membacakan komentar ya, karena nanti komentarnya aku bacakan di lain waktu, dan mohon dimaklumi aku tetap mengapresiasi komentar kalian, cuman kondisional aja. Kapan-kapan bisa aku baca, kapan-kapan yang tidak bisa aku baca. Seperti ini tanpa komentar aja sudah 1 jam 15 menit. Oke. Berarti ini seri 1 tuh ya. Yang kemarin belum selesai, ini sudah ada seri 1 lagi. Ya, insya Allah besok seri 2. Hari ini juga aku tidak tahu apakah nanti akan muat lagi 2 episode atau gimana. Ini untuk saudaraku, bil khusus saudaraku mu'alaf yang ada di Kalimantan Tengah ya. Mas siapa tuh? Herman Edison ya. Juga untuk seluruh semuanya yang mau ngaji di sini ya. Memang secara khusus untuk dia sih, tapi secara umum ya untuk semuanya lah ya. Semoga bisa dipahami, dan ini belum tuntas ya, tapi insya Allah sudah sedikit membuka kerangka berpikirmu, logika, rasionalitasmu. Nanti dia akan bertambah ya, pengetahuan ke pengetahuan berikutnya. Begitu untuk Kang Mas Hermas Edison, aku berdoa dan mengajak semua teman-teman di sini berdoa untuk mendoakan saudara mu'alaf kita supaya tetap eksis dalam Islam hingga nanti menutup mata. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sebagai keberuntungan yang kita harapkan ya. Hari ini duha ya, semoga keberuntungannya ada pada kita, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Nggak tahu, ini ngunggahnya sudah agak siang ya, makanya malamnya kita unggah atau tidak nantilah aku lihat ya waktunya. Kalau ini cepat mendapatkan viewer, artinya kalian cepat kaji, maka aku akan unggah lagi. Kalau ini aja belum dikaji, gimana mau unggah lagi gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.